mungkin ada unsur politik ya, karena kita bersama wakil bupati di situ. Oh iya. Jadi ya sudahlah, politik. tidak perlu dipermasalahkan kalau gitu. Karena Iya, sama Atep ya. iya itu mungkin nggak tahu ada unsur Ya politik kita cuma atau komen tidak. gini aja, ya udah Bismillah, mudah-mudahan Atepnya punya kedudukan. Kalau memang punya kedudukan nanti insya Allah ini jadi masukan bersama dan memang jadi bahan perhatian siapapun yang akan nanti ada punya kedudukan, mudah-mudahan bisa jadi perhatian juga. Dan mungkin karena kita public figure juga, hal ini bisa ter-up gitu. Jadi kita ambil positifnya aja gitu, bukan orang menyudutkan kita marah, tidak. Tapi alhamdulillah Mudah-mudahan dengan Iki dan Ido mungkin di situ, jadi semuanya jadi bahan perhatian juga. Ya mudah-mudahan Dan jadi bahan perbincangan perhatian dari pemerintah setempat sih. dan bisa jadi terrealisasi juga untuk menjaga sama-sama cagar budaya. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah lah buat kita semua. Mungkin kan dengan adanya Iki Ido jadi terangkat itu tempat yang mungkin yang tadinya orang tidak mengetahui itu bahwasanya cagar alam, sekarang sudah mengetahui cagar alam. Mungkin nextnya pemerintahan setempat bisa lebih, kalau memang itu memang dilarang, buatlah plang yang selebar-lebarnya, sebesar-besarnya bahwa itu cagar alam dan peraturan yang dibuat di situ. Jadi ketika orang datang ke sana, mereka melihat dan masih Mengerti. masih ngetril di sana atau masih nanjak gunung di sana, ya itu resikonya mereka. Jadi memang di sana nggak ada pelang apapun di sana. Jadi kita juga ya nggak tahu, karena kita di bawah leader dan itu kita sudah ada jalurnya dan situ kita juga bayar. Jadi maksudnya. mudah-mudahan jadi wasilah hidayah lah buat kita semua. Jadi bahan perhatian buat kita semuanya. Kaget sih ya kaget. Kaget gitu. Mungkin Cuman gini aja sih, ngeliat kaget kok bisa gini sih ya? kok bisa gini ya gitu. Dari kemarin itu kan udah lama nih jalur gitu. Dan kita juga masuk bayar gitu, mikir gitu. yang ini yang juga bingungnya situ banyak banget, udah kayak memang wah ratusan motor kali ya, Ratusan, itu bisa hampir dilihat 1000 tuh. motor Tadi kali kan nggak ada. ada videonya sih dari atas kan. Ya, lihat tuh banyak banget lah operator yang lainnya. Kenapa pas waktu kita dan kenapa pas Atep lagi nyalonin wakil bupati gitu. Jadi ya mikirnya seperti itu, mungkin ada sedikit unsur yang seperti itu sih. Jadi ya sudahlah, mungkin ya kita berdoanya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan perhatian dari pemerintahan setempat aja sih. Tapi kalau kalian dituding jadi merusak alam, gimana sih respon kalian? Ya kita ketawa aja gitu, kita baru dan di situ banyak banget, bukan kita yang buka jalur, dah itu aja sih. Ini aja sih Kalau Bang, kita- kalau gini sih. Kalau kita kenapa jadi dari kitanya yang disorot gitu kan? Mungkin karena dari public figure. Bahkan banyak sih sebenarnya yang lebih parah dari itu sih, yang tidak jadi bahan perhatian juga gitu. Makanya heran aja sih. Nah, bahkan membakar ratusan hektar juga sekarang gimana gitu. Itu aja sih. Kenapa harus yang begitu gitu? Kita ngerusaknya gimana? Mereka Emang yang kita nggak membakar, pohon? sengaja membakar hutan aja itu kenapa diam gitu? Kenapa kita Berarti support ya kalau misalnya memang itu cagar alam itu ditutup. Disupport banget, malah kalau kita memang kita dibutuhkan untuk Sebagai ikon di situ. ikut serta dalam membangun, maksudnya Melestarikan cagar alam alam itu sendiri atau menanam pohon atau apa begitu, kita siap. Jadi support lah kalau memang itu memang dilarang dan itu memang dijaga banget oleh pemerintah, kita support. Gitu. Ini kan berarti hujatan seakan-akan tuh nggak pernah lepas dari kalian berdua. Ada aja selalu, entah dari kasusnya mohon maaf Diki gitu, sekarang juga yang ini kayak seakan-akan menjadi apa ya, kesempatan buat yang menghujat kalian tuh makin banyak lagi. Nah, Kalau mental pasti kena nggak sih ya, dari kalian? kalau Iki Ido mandangnya positif aja. Mungkin dari melalui Iki sama Ido misalnya jadi banyak wasilah hidayah gitu. Jadi bahan, maksudnya jadi perhatian juga buat orang-orang gitu. Jadi oh ternyata begini, oh begini. Jadi pelajaran yang berharga lah buat mereka gitu. Jadi pandangannya positif aja. Kalau mental ya otomatis Banyaknya pasti kena juga. kena, tapi tetap menyikapi suatu masalah itu seperti apa, harus selalu bersyukur aja sih, bersyukur aja gitu sih. kan. Dari kalian sendiri dengan adanya yang hujatan-hujatan apalah segala macam berpengaruh ke karya-karya kalian nggak sih? Atau justru malah itu jadi motivasi kalian untuk gua harus berkarya nih, buktiin sama semua Kalau orang? berpengaruh pasti berpengaruh, sedikit banyaknya pasti berpengaruh gitu dalam hal untuk mereka memuji kita itu dalam hal positif atau negatif itu pasti berpengaruh banget gitu dalam hal karya kita. Tapi di situ kita sebagai Iki dan Ido gitu apa ya, untuk sebagai motivasi diri kita untuk selalu berkarya aja nih. Semangat Ya udah, mereka sibuk memikirkan aibnya kita
segala macam mencari kesalahan, kita sibuk dengan karya kita, memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita sama Allah. Dosin ya selama perjalanan maupun trail itu kan melewati perkampungan. Yang pertama mereka semakin kenal sama kita. Tanpa kita pakai helm juga mereka udah melihat gitu kan. Oh ini. Tapi kan mereka yang tahu Ikido bukan yang image yang negatif ya gitu. Jadi bukan mereka yang mencari kesalahan-kesalahan, yang mencari kesalahan netizen ini. Jadi bersyukur aja apapun itu yang menimpa saat ini. Walaupun mereka cari kesalahan, ya mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan diri buat Ikido. Jadi, Iki kan ya dengan kasusnya Iki gitu, mohon maaf ya, dengan hujatan-hujatan Iki sendiri kan udah pernah ngomong untuk bertanggung jawab lah, apalah segala macam untuk mempertanggungjawabkan semuanya, tapi hujatan tuh tetap selalu ada ke Iki gitu. Nah, Iki sendiri untuk menghadapi itu apakah butuh bantuan Ido juga, butuh bantuan keluarga tuh? Bantuan pasti, butuh bantuan dari mereka itu apa semangatnya, udah gitu doanya dari mereka yang terbaik aja untuk Iki gitu. Dan bahkan Iki sendiri sih menanggapi hal itu ya dipikirkan tapi tidak mau terlihat terpikir gitu. Gimana caranya? Jadi ya udah kalau memang itu jadi permasalahan harus Iki selesaikan dalam arti yang permasalahannya dulu nih, jangan memikirkan omongan orang gitu. Permasalahannya itu diselesaikan dulu dan jangan dengerin hujatan-hujatan itu dan jangan pernah baca aja udah. Kalau memang kita nggak kuat jangan baca. Kalau memang kuat ya udah jadi motivasi diri gitu. Jangan sampai masukkan ke hati kalau memang mereka tuh hujatnya terlalu dalam. Ya jangan sampai seperti itu gitu. Tapi mungkin biar clear gitu ya sama orang-orang yang hujat Iki terutama, dan pun jadi imbasnya ke Ido juga gitu kan. Ya tentu kalau untuk imbasnya pasti ke Ido karena memang Iki ini rekan kerja Ido gitu, dan apalagi memang sepaket lah gitu. Biar clear gitu, maksudnya kasusnya Iki sendiri itu sampai saat ini sampai mana sih? Biar orang-orang tuh juga tahu gitu. Ya ini saat ini lagi itu aja sih, lagi apa namanya? Ya benar-benar untuk bermusyawarah aja dengan orang. Itu cuma dikilain itu kan nggak mesti semuanya harus dipublish. Jadi untuk saat ini kita tetap berkomunikasi dengan si Nadia, tetap berkomunikasi baik sama keluarganya. Sebenarnya nggak ada yang digede-gedein juga, kadang netizen yang gede-gedein, jadi ya udahlah Iki yang jalanin dan memang benar-benar kita yang tahu seperti apa. Jadi ya mungkin Iki menyelesaikan masalahnya itu dengan keluarga aja dan nggak mau mencampuri orang lain. Ya kalau kita yang tahu seperti apa ya sebisa mungkin Iki yang menyelesaikan dulu. Mungkin dengan orang-orang yang menghujat kalian, dengan orang-orang yang negatif lah ke kalian komentarnya atau apapun itu, mungkin pesannya buat mereka semua apa? Paling pesannya apa ya? Pokoknya buat teman-teman mungkin kalau sudut pandangnya kalau memang Ikido salah, mungkin bisa jadi perbaikan diri buat Ikido dan bisa menjadikan semua ini pelajaran buat teman-teman yang nonton. Jadi jangan sampai menghakimi, jangan sampai jari mengetik tanpa berpikir, itu jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ketika memang berhubungan dengan orang lain, menyakiti hati orang lain, itu hubungannya antara kamu dan kita gitu. Jadi bukan dengan kamu dengan kita. Jadi memang harus diselesaikan dengan hati ke hati gitu. Jadi akan berat pertanggungjawabannya di akhirat menurut itu. Jadi sebaik-baiknya orang mungkin yang tidak sebaik-baiknya orang tidak Sebaik-baiknya orang kalau memang itu orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu orang yang bisa berguna untuk orang lain. Orang itu bisa berguna untuk orang lain. Tapi kalau memang serendah-rendahnya orang adalah orang yang menyakiti hati sesama manusia itu sendiri. Jadi lanjut, karena memang kan Mama juga sendiri punya tim untuk mensortir yang namanya kata-kata yang mungkin menyakitkan dan memang itu keterlaluan banget. Kadang mereka itu mengetik tanpa berpikir juga apa yang diketik, apa yang dihujat. Karena Iki pernah coba posting foto Ido gitu. Dan itu fotonya Ido tapi menghujatnya Iki gitu. Nah berarti kan mereka itu menghujat tanpa berpikir dan menelaah dulu nih siapa, apa, gimana. Nah mereka tuh ngambil negatifnya aja tanpa berpikir, udah ketik aja ngasal-ngasal. Itu terkadang harus benar-benar diproses juga.